10 arti kiasan di Alkitab ya, Alkitabiah ya. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Allah Gaifu. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tidak memahami arti kiasan, fatal Pak. Fatal sefatal-fatalnya kalau Anda tidak paham arti kiasan. Ada 10, setidaknya 10 ini ya, nanti dibaca saja di description-nya ya, beberapa akan saya bahas. 1. Bapa. Bapa tok. Bukan Bapa kami, bukan Bapa kita, bukan Bapamu, bukan Bapakku, bukan Allah Bapa, bukan Bapa kekal, bukan anak Bapa. Ini Bapa tok. Bapa adalah kiasan Yesus Allah di surga. Sebab di bumi sedang ada Yesus fisik. Yesus fisik di bumi berdoa, sujud, menyembah kepada Yesus Allah di surga. Tidak mungkin Yesus berkata, jeruk nyembah jeruk. Maka Yesus berkata, ya Bapa yang kudus. Ya Bapa yang kudus, namamu telah engkau berikan kepadaku. Jadi Bapa yang kudus namanya Yesus, di bumi ada namanya Yesus. Lebih dulu Bapa yang kudus namanya Yesus. Lalu nama itu diberikan kepada yang fisik. Yohanes 16 ayat 25, Bapa adalah kiasan Yesus. Yohanes 17 ayat 11, nama Bapa yang kudus adalah Yesus. Jadi Bapa adalah kiasan Yesus yang roh sebagai Allah itu. Kedua, duduk sebelah kanan. Ini juga fatal Bapak Ibu Saudara. Matius berapa ya? 2746 apa ya, atau 2664 ya. Nah, disitulah ya, duduk sebelah kanan. Atau Markus 16 sajalah ya, Markus 16 ayat berapa ya, 17, 18, 19, 20, daerah situ ya. Anak manusia duduk sebelah kanan Allah. Artinya anak manusia yang fisik berubah sebagai Allah yang roh. Ini kalau Anda nggak paham ya Anda fatal, sefatal-fatalnya. Lalu di surga ada Yesus duduk di kanan gitu. Itu arti kiasan dari Yesus berubah dari fisik manusia menjadi roh di surga. Yesus berubah dari fisik manusia menjadi yang maha kuasa. Dari fisik manusia menjadi yang maha besar. Dari fisik berubah menjadi roh. Kemudian contoh lain misalnya Bapa kami yang di surga. Bapa kami itu kiasan dari Allah. Jadi Bapa kami itu artinya Allah. Bapa kami yang di surga, Allah yang di surga. Matius 6 ayat 9. Tidak ada Bapa di surga, ya. Tidak pernah ada Bapa di surga. Yang benar adalah Allah di surga. Contoh lain, aku dan Bapa adalah satu. Artinya arti kiasan dari satu roh dan roh yang sama ya. Yohanes 10:30, kemudian firman bersama-sama dengan Allah, Yohanes 1 ayat 1. Itu artinya bahwa Tuhan dan Allah itu satu roh dan roh yang sama. Ya. Seperti itu. Contoh lagi perkawinan di surga. Wahyu 19 ayat 7 itu bukan di surga ada kawin. Perkawinan di surga itu arti kiasan dari menyatunya Allah dan manusia. Clear toh? Ya. Dan seterusnya nanti dibaca saja di description ya. Berfirmanlah Tuhan pada jemaat-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan. Bersabdalah Allah dengan kuasa-Mu, siapkan diri, siapkan hati. Kuasa firman dari Allah sanggup untuk merubah. Beriman pada Kristus.
firman telah kau sampaikan, takkan pernah berlalu sampai selamanya. Kuasa firman dari Allah sanggup untuk merubah. Beriman pada Kristus. Firman telah kau sampaikan, takkan pernah berlalu sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tidak memahami arti kiasan, fatal akibatnya. Bayangin, gereja mengira di surga ada Yesus duduk kiri kanan sama Allah. Itu kan fatal banget, ya. Ya, duduk kiri kanan itu artinya berubah dari fisik manusia menjadi roh. Di surga kagak ada Yesus di kanan, Bapa di kiri. Tidak pernah ada. Fatal sekali, ya. Demikian pula aku dan Bapa adalah satu. Dikiranya alah segala macam, ya. Firman bersama-sama dengan Allah itu juga nggak ngerti, karena tidak ngerti arti kiasan. Iman yang memindahkan gunung, perkawinan di surga, dikira di surga juga ada kawin beneran, gunung bisa dipindah, ya. Fatal kalau Anda tidak mengerti arti kiasan, ya. Bapa adalah kiasan Yesus Allah, yang Allah itu Yesusnya, Yesus Allah, ya. Tidak mungkin Yesus jeruk nyebut jeruk loh, ya. Yesus fisik nyebut Yesus roh, jadi menyebutnya Bapa, ya. Tapi Yesus berkata, aku ini Roh Kudus itu, aku ini Roh Allah, aku ini Allah, ya. Back to the scripture, kembali ke Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, haleluya, amin.